Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas PPT kami yang berjudul Fluid Disbat Biological Reactor dengan nama anggota kelompoknya yaitu 1. Hirsandi Ramadhani Alamsyah NPM 18034010001, 2. Nur Amalia Anggraini NPM 18034010002, 3. Nurul Fatiri Salma 18034010003, dan Nova Arianti dengan NPM 18034010004. Skema Badenvo adalah bentuk modifikasi dari proses lumpur aktif yang mempekerjakan 4 bioreaktor tangki berpengaduk secara seri. Tangki berpengaduk pertama yaitu bioreaktor pradenitrifikasi. Tangki berpengaduk kedua yaitu tangki aerobik pertama. Tangki berpengaduk ketiga yaitu bioreaktor denitrifikasi. Dan tangki berpengaduk keempat yaitu tangki aerobik kedua. Efluen dari bioreaktor terakhir akan dikirim ke tangki sedasi, dan lumpur yang terpisah akan didaur ulang sebagian ke tangki berpengaduk pertama. Skema seperti ini beroperasi pada kapasitas tinggi, menyediakan penghilangan BOD yang lebih besar, tingkat denitrifikasi yang lebih besar, dan juga fosfor yang lebih besar. Untuk kinetik, masing-masing kompartemen dapat berkinerja setara dengan reaktor-reaktor pengadukan kontinu yang ideal atau CSTR, yang menyediakan kontak intim antara substrat dan biokatalis. Persamaan masing-masing kompartemen kemudian menjadi T sama dengan V per Q0 sama dengan CS0 min CSE per min RSE. Jika biokonversi atau penghancuran BOD mengikuti kinetika tipe monod dan terjadinya peluruhan endogen meskipun minimal diatasi, maka min RSE sama dengan mu M per YE dikali CSE XE per KS plus CSE min KD XE, di mana YE sama dengan koefisien hasil benar dan KD sama dengan koefisien peluruhan endogen. Selanjutnya, hydraulic loading rate atau laju pemuatan hidrolik. Rumusnya HLR sama dengan F dalam kurung 1 plus R tutup kurung per ST, di mana HLR merupakan kecepatan ke atas, F sama dengan aliran masuk, R sama dengan laju resirkulasi, dan ST sama dengan luas penampang. Umumnya, kisaran kecepatan naik yang dapat diterima adalah 30-60 meter per jam, tergantung bahan pengisi yang digunakan. Seperti pada gambar, ini adalah salah satu teknologi yang menggunakan fluid disbat reaktor. Pertama-tama, bahan baku dan metil asetat dicampur dalam mixing tank, lalu masuk ke dalam tangki selanjutnya untuk kemudian dicampur dengan partikel nanosilika yang mengandung lipasa mobil. Lalu bahan baku tersebut akan diumpankan secara vertikal dari atas ke kolom bioreaktor. Saat suspensi ini mengalir turun, secara bersamaan substrat akan didifusikan ke dalam nanopartikel silika tersebut, di mana nanopartikel ini tempat ia bertemu dengan katalis lipase, sehingga terjadilah proses transesterifikasi. Sebenarnya, dasar dari proses fluid disbat reaktor ini adalah saat air limbah melewati kolom-kolom bioreaktor tersebut dengan kecepatan yang cukup untuk memberikan gerakan atau fluidisasi partikel. Saat aliran tersebut, organisme yang tumbuh di permukaan partikel bioreaktor akan mengkonsumsi kontaminan limbah biodegradable cair yang konsentrasinya amat tinggi. Removal of substance performance. Pada proses nitrifikasi-denitrifikasi, faktor efisiensinya dikembangkan dan juga memiliki konsentrasi mikroba biofilm yang tinggi, sehingga kinerja penghilangan bahan organik berkisar antara 70 hingga 95%. Pada penghilangan nitrogen melalui proses nitrifikasi-denitrifikasi, hasilnya di atas 95%. Untuk menghemat biaya atau cost, proses ini dapat dimodifikasi dengan menghilangkan kompresor udara dan menggantinya dengan hidrogen peroksida,
Hidrogen peroksida terkalkulasi dengan air umpan sebelum masuk ke bioreaktor. Hidrogen peroksida akan melepaskan oksigen dan memenuhi kebutuhan oksigen mikroba. Untuk membuat suatu reaktor, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar reaktor berjalan optimal. Fluid dispatch bioreaktor sendiri memiliki kriteria desain sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi COD influent kurang dari 20.000 mg per liter. Kedua, beban organik kurang dari 18 kg COD per meter kubik hari. Ketiga, waktu tinggal pada hidrolik kisaran 4-6 jam. Keempat, kecepatan hidrolik umumnya 30-60 meter per jam. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan pada fluid dispatch bioreaktor. Kelebihannya sendiri yang pertama, kemungkinan terjadinya penyumbatan pada reaktor sangat kecil. Kedua, memiliki potensi untuk menurunkan parameter BOD, COD, dan lain-lain. Ketiga, ukuran reaktor ini lebih kecil dari reaktor yang lain, sehingga dapat menghemat tempat. Keempat, sistem pengoperasionalnya cukup simpel. Kekurangannya sendiri yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama apabila menggunakan bakteri anaerob. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk mengoperasikannya atau membuatnya. Ketiga, memerlukan daya pompa yang cukup besar sehingga meningkatkan biaya pada penggunaan pompanya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.